Baik, perkenalkan, nama saya Ari Martinus Tabun. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai pengenalan tools software GIMP versi 2.10. Di sini saya bersama kedua teman saya, yaitu Aprianus Kare dan juga Rio Sinlai. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari aplikasi GIMP dan juga macam-macam tools apa saja yang digunakan pada aplikasi GIMP versi 2.10. Oke. Jadi aplikasi GIMP itu sendiri adalah sebuah software perangkat lunak dari sebuah perusahaan atau komunitas yang dapat digunakan untuk mengedit foto secara gratis, karena aplikasi itu sendiri merupakan aplikasi yang open source dan memiliki banyak plugin gratis. Untuk perbandingannya, jika dibandingkan dengan aplikasi Photoshop, GIMP ini jauh lebih ringan sehingga bisa berjalan di setiap komputer yang spesifikasinya rendah. Adapun macam-macam dari tools GIMP versi 2.10. Yang pertama, Move Tools atau alat pindah. Biasanya digunakan untuk memindahkan sebuah layar atau memindahkan sebuah objek dari satu titik ke titik lainnya, yaitu menggunakan Move Tools. Yang kedua, namanya Reticle Selection Tools atau alat tools di GIMP yang biasanya digunakan untuk membuat sebuah bentuk seleksi persegi atau persegi panjang dalam sebuah gambar. Yang berikut, yang ketiga, namanya Ellipse Selection Tools. Sama seperti nomor 2 tadi, kalau yang ini dia membuat sebuah area berbentuk lingkaran atau oval. Yang keempat, ada namanya Free Selection Tools atau Lasso Tools. Ini membuat sebuah seleksi bebas dengan menggambar secara manual. Yang kelima, ada namanya Fuzzy Selection Tools atau Magic Swans yang biasanya digunakan untuk memilih area dengan warna serupa dalam satu kali klik. Berikut yang keenam, ada namanya Crop Tools atau alat di GIMP yang digunakan untuk memotong sebuah objek atau menghapus sebuah area yang tidak diinginkan dari gambar atau desain yang sedang kita buat. Yang ketujuh, namanya Universe Transfer Tools atau biasa disebut sebagai alat serbaguna di dalam aplikasi GIMP yang dapat memungkinkan user ketika melakukan sebuah transformasi suatu objek dengan memindahkan atau disebut dengan move, kemudian yang dengan memutar atau rotate, bisa juga dengan mengubah ukuran atau scale, bisa juga dengan membuat miring suatu objek atau bisa geser, mengubah perspektif dari sebuah objek atau biasa disebut sebagai perspektif. Berikut yang ke-8, ada namanya Warp Transform Tools, alat yang digunakan untuk mendistorsi sebuah atau mengubah bentuk bagian gambar dengan cara menyeretnya seperti efek cairan atau gelombang. Yang berikut, yang ke-9, namanya Bucket Fill Tools
atau alat edging yang digunakan untuk mengisi area dengan warna atau pola tertentu dengan satu kali klik. Yang ke-10 ada namanya Paintbrush Tools atau alat edging yang digunakan untuk menggambar atau melukis dengan kuas lembut pada gambar atau layar. Yang ke-11 ada namanya Eraser Tools atau alat edging yang digunakan untuk menghapus bagian dari gambar atau layar sehingga menampilkan warna latar belakang atau transparansi. Yang berikut ada namanya Clone Tools atau alat edging yang digunakan untuk menyalin atau menduplikasi bagian gambar ke area lain. Ini berguna untuk menghapus objek yang tidak diinginkan atau memperbaiki gambar atau juga membuat duplikasi sebuah objek. Yang ke-13 namanya Smudge Tools atau alat yang digunakan untuk mencoreng atau mencampur atau menggabungkan warna pada sebuah gambar, seolah-olah kamu sedang menyeret cat basah dengan jari. Yang ke-14 namanya Patch Tools atau biasa juga digunakan untuk membuat sebuah jalur patch secara vektor yang dapat memungkinkan pengguna membuat sebuah seleksi yang presisi dan kemudian pengguna dapat membuat garis melengkung atau mengubah sebuah bentuk objek dengan fleksibel. Yang ke-15 namanya Text Tools atau biasa juga digunakan untuk menambah sebuah font atau memformat sebuah teks ke dalam sebuah gambar. Alat ini sangat berguna untuk membuat desain grafis atau poster atau juga watermark atau juga elemen teks lainnya dalam produk digital. Yang berikut, yang ke-16 namanya Color Picker Tools atau alat edging yang digunakan untuk mengambil sebuah atau memilih warna dari gambar. Warna yang dipilih biasanya digunakan sebagai foreground atau background dalam desain atau pengeditan gambar. Yang terakhir ada namanya Zoom Tools. Ini sederhana, alat ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil sebuah tampilan atau wadah dalam ketika kita melakukan desain pada aplikasi GIMP. Berikut yang terakhir, saya akan menampilkan sebuah video mengenai pengeditan menggunakan semua tools-tools yang ada pada aplikasi GIMP. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video bagaimana penggunaan tools-tools yang ada pada aplikasi GIMP atau GNU Image Manipulation Program. Yang pertama, masuk pada menu File, kemudian New, kemudian buat ukuran dari lebar dan juga tinggi dan juga sebuah posisi dari sebuah kertas atau layar tersebut, kemudian OK. Selanjutnya saya akan membuat sebuah objek menggunakan tools Rectangle Selection Tools. Objek yang saya buat di sini adalah objek persegi panjang. Kemudian tambahkan sebuah layar. Kemudian pilih tools Bucket Fill Tools untuk membuat sebuah warna. Misalnya warna merah. Kemudian pilih Select, pilih None. Kemudian saya akan menampilkan layar baru. Kemudian saya akan membuat objek
Yang kedua itu ellipse helix atau objek yang berbentuk seperti lingkaran. Kemudian saya memilih bucket fill tools untuk membuat warna. Yang berikut warna kuning. Kemudian pilih select, pilih none. Kemudian saya akan menggunakan move tools. Move tools ini digunakan untuk memindahkan objek secara manual dengan cara digeser seperti ini. Dari yang posisi awalnya tadi di sini dipindahkan ke sini. Seperti ini, misalnya di sebelah kiri saya pindahkan ke kanan. Yang berikut namanya objek atau tools ketiga di sini yang saya gunakan namanya free select tools. Ini digunakan untuk membuat sebuah seleksi secara random. Misalnya saya akan membuat sebuah seleksi berbentuk segitiga. Pertama saya akan mendapatkan sebuah layar. Kemudian saya akan membuat sebuah seleksi berbentuk segitiga. Kemudian saya akan menambahkan warna pada seleksi tersebut dengan menggunakan tools bucket fill tools. Ini warnanya pilih warna biru. Kemudian ada tools namanya fuzzy select tools. Itu digunakan untuk kita dapat menseleksi secara otomatis pada sebuah objek yang sudah dibuat, misalnya seperti ini. Yang berikut ada namanya crop tools di sini untuk menghapus atau mengurangi sebuah layar background yang sudah dibuat, misalnya seperti ini, dengan cara memotong. Maka ukuran dari sebuah background tersebut menjadi 1810 untuk lebarnya, untuk tingginya masih tetap 1080. Kemudian ada namanya unit fill transfer tools atau tools yang dapat digunakan untuk mengubah sebuah ukuran atau perpindahan sebuah objek, misalnya menggunakan rotate, maka objek tersebut ini menggunakan rotate pada objek tersebut akan berpindah posisi yang awalnya dari posisi sejajar akan berpindah ke bawah seperti ini, bisa 90 derajat atau 180. Kemudian ada namanya tools warp transform, digunakan untuk membuat sebuah objek tersebut menjadi seperti gelembung, misalnya seperti ini.
seperti ini. Kemudian ada namanya tools paintbrush. Tool ini digunakan untuk membuat sebuah garis pada sebuah background yang sudah dibuat, misalnya seperti ini. Oke, warna hitam. Kemudian ada tools namanya eraser tools yang digunakan untuk menghapus sebuah objek pada sebuah wadah desain yang sudah disiapkan, misalnya seperti ini, menghapus sebuah objek. Yang berikut namanya clone tools, digunakan untuk menduplikasi sebuah desain, misalnya seperti ini. Maka kedua desain akan secara terduplikat. Yang berikut namanya smooth tools, biasanya digunakan untuk membuat sebuah objek menjadi blur, misalnya seperti ini. Yang awalnya tadi terang bisa menjadi blur. Kemudian ada namanya tools paths, atau biasanya digunakan untuk membuat sebuah seleksi secara manual, misalnya membuat segitiga. Oke, titik kedua. Satu titik di sini, satu titik di sini, satu titik di sini. Kemudian pilih pada patch, kemudian tampilkan, kemudian memberi warna, kemudian muncul segitiga seperti ini. Dan pilih ini, pilih dan geser, dan pilih patch, pilih ini. Yang berikut ada namanya text tools, biasanya digunakan untuk membuat sebuah yang berikut. Di sini saya akan menjelaskan apa itu text tools atau alat text tools. Biasanya digunakan untuk menambahkan sebuah tulisan pada sebuah tampilan desain, misalnya seperti ini. Ketik B, C, D, dan lain-lain. Yang berikut namanya color picker tools, atau menggabungkan beberapa warna sekaligus. Jika ada beberapa objek yang digabungkan, maka dengan warna yang berbeda akan menjadi sebuah warna.
Yang terakhir adalah zoom tools, atau tools yang digunakan untuk memperbesar atau memperkecil sebuah ukuran pada aplikasi GIMP, sebuah wadah ini untuk memperbesar dan memperkecil. Untuk memperbesar dengan cara klik, memperkecil dengan cara menekan kontrol kemudian memperkecil. Mirip-mirip seperti Photoshop. Oke, sekian dan terima kasih.